Halo guys, depan kita sudah ada reel pancing. Ini punya temen, kita pinjam dulu untuk kita review. Ini pertama kali saya pegang produk Hemus. Hemus ini sudah banyak mengeluarkan alat-alat pancing seperti joran dan salah satunya juga ini reel pancing. Langsung kita lihat reelnya seperti apa. Reel dan handle. Kemudian di dalamnya ada skematik atau kertas panduan susunan-susunan partnya. Hanya itu saja, kosong. Seperti ini penampilannya. Dominan berwarna silver. Putarannya lancar. Suaranya juga halus. Coba kita ukur dulu. Nah, kira-kira segini ukurannya. 92,5 mm. 86,7 mm. Jadi untuk dimensi kalau saya lihat sama seperti dimensi reel-reel ukuran 800 pada umumnya nih. Untuk bobot kita lihat di spek tertulis di box. Dia tidak tertulis bobotnya di sini, teman-teman. Tapi ini ringan untuk ukuran 800. Coba kita timbang dulu. Bobotnya 130 gram. Menggunakan carbon body lightweight hybrid graphite. Jadi untuk di rotor dia menggunakan bahan grafit, sedangkan di body menggunakan bahan karbon. Menggunakan 6 buah bearing. Nanti kita cek di mana saja posisi bearingnya. Kapasitas senar yang bisa digunakan. Gear ratio 5.2/1. 1 2 3 4 5. Suara klikernya seperti ini. Lumayan nyaring. Oke, langsung kita cek isi bagian dalamnya. Seperti biasa, kita mulai dulu dari handle. Handlenya menggunakan model screw seperti ini. Bisa di sisi kiri dan juga bisa di sisi kanan. Knopnya rubber, teman ya, karet yang keras. Dia permanen, tidak ada screw. Jadi handle tidak bisa digonta-ganti. Untuk bearing apa ada atau tidaknya nanti kita cek jumlah bearingnya. Di bagian tutup knop sudah menggunakan seal. Model spoolnya seperti ini. Sudah menggunakan konsep V-shape. Spoolnya ini kalau saya lihat kedalamannya tidak terlalu dalam juga tidak terlalu dangkal, teman, untuk ukuran 800. Menggunakan drag washer berbahan seperti teflon ini atau vel. Jelas ini bukan karbon. Ini model crackernya seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian main shaft, kalau dilihat ini bukan berbahan stainless, warnanya sedikit gelap. Dia sudah tidak menggunakan switch one way lagi, teman-teman. Modelnya seperti ini, ada cover tertutup untuk menutup sealnya. Covernya berbahan plastik. Nah, sealnya di atas mur rotor. Dia menempel saja seperti ini, berwarna hitam. Di murnya terdapat satu bearing, satu sisi tertutup dan satu sisinya dia seperti terbuka. Tapi kalau saya lihat ini tertutup menggunakan plastik transparan.
Sini ada satu spacer. Sudah menggunakan model per seperti ini, per pegas. Pengaitnya berbahan stainless, bagus ini. Kalau stainless biasanya awet. Ini bisa dilepas. Seperti ini model bagian dalam line roller. Menggunakan satu bearing. Ini model line rollernya seperti ini. Dia mengerucut ke sisi kanan. Satu sisi terbuka, tapi menggunakan plastik penutupnya. Satu sisi lagi tertutup menggunakan stainless. Bagian body one way ditutup menggunakan cover plastik seperti ini, teman-teman. Susunannya seperti ini. Ada one way, bearing one way. Ada bearing lagi di atas one way. Ini bearing rotor. Bearingnya tertutup kedua sisinya. Ini copper bearing. Ini model one way nya seperti ini. Untuk pinion gearnya berbahan kuningan, berbahan plastik. Langsung kita lihat isi bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Ada satu buah bearing di bagian sisi body sebelah kiri. Bearingnya tertutup kedua sisinya. Sini ada spacer satu warna kuningan. Gearnya lumayan tebal kalau saya lihat untuk ukuran 800. Ada satu buah slider gate di bagian atas ini. Nah, ini yang saya bilang di awal tadi, teman-teman. Main subnya sedikit berbeda ini warnanya. Ini bukan stainless, dia ringan sekali ini. Main subnya bukan stainless kalau menurut saya ini warnanya ataupun bahannya. Di boxnya tidak tertulis ini main subnya berbahan apa. Ini seperti mirip-mirip bahan main sub titanium. Saya pernah buka di Ryobi, mirip-mirip seperti ini. Ryobi Ultra Power Gear Oscillation. Seperti ini modelnya. Lumayan tebal. Dan di sini sisi bodi sebelah kanan ada satu bearing. Bearingnya sama seperti bearing di bagian bodi sebelah kiri. Bearingnya tertutup kedua sisinya. Udah semua saya bongkar. Coba kita sesuaikan dengan apa yang tertulis di spek di boxnya. Kita mulai dulu dari bagian spool. Spoolnya ini berbahan aluminium. Tertulis di boxnya double anodized aluminium spool. Berbahan grafit bagian rotor. Di bagian body side plate sisi kiri dan kanan berbahan karbon. Terlihat itu memang model-model bahan karbon seperti ini. Kemudian untuk di handle ini bahannya aluminium. Bearingnya sini tertulis 5 plus 1 bearing. Jadi totalnya 6. Coba kita cek dulu. Di bodi sebelah kiri ada satu bearing. Ada satu bearing, di sebelah kanan juga ada satu bearing. Di rotor ada satu bearing. Di line roller ada satu bearing. Di rotor ada bearing satu di sini. Sudah 5. Ini masuk hitungan bearing juga, teman-teman. Bearing one way. Jadi totalnya 5 plus 1 bearing. Sesuai yang tertulis di box. 5 plus 1 bearing. Berarti kita bisa ambil kesimpulan di bagian lain seperti di handle ini tidak menggunakan bearing. Untuk di bagian-bagian seal, tadi saya temukan satu di knob. Kemudian di main sub di atas mur rotor satu, hanya cuma menggunakan 2 seal. Gearnya berbahan zinc. Oscillation gearnya juga berbahan zinc. Ya, itu aja isi bagian dalamnya, teman-teman. Kurang lebih yang saya tahu dan saya informasikan sesuai dengan apa yang tertulis di box. Bearing ini line roller dan bearing di mur rotor.
Ini kalau saya lihat sekilas hampir sama, tapi coba kita ukur dulu. Untuk diameter luarnya kita ukur dulu 6,8, diameter dalamnya 3,8, ketebalannya 1,8. Mur rotor tadi apakah sama? Untuk diameter luar 6,8, diameter dalam 3,8, berarti sudah dipastikan juga ketebalannya sama ya, 1,8. Jadi untuk di bearing line roller dan bearing di mur rotor ukuran sama. Ini bearing rotor, diameter luar 11,8, diameter dalam 6, ketebalan 3,8. Di bearing body sisi side plate nya kiri kanan, ini kalau dilihat sekilas hampir sama persis ini teman-teman, tapi kita coba buktikan ukur dulu. Untuk diameter luarnya bearing body 10,8, diameter dalam 7, ketebalan 2,8. Coba kita samakan dengan yang bearing satu lagi. Diameter luar 10,8 sama tadi ya, 7 sama persis. Ketebalannya saya yakin sama persis ini, 2,8 ya, sama persis teman-teman. Untuk bearing di sisi kiri dan sisi kanan body dia ukurannya sama persis. Untuk drive gear sendiri diameter 3,4. Untuk diameter gear kecilnya, gigi kecilnya 10 mm. Dan untuk main subnya 6,8, sisi satunya lagi sama 6,8. Untuk ketebalan gear 3,1. Untuk di gigi yang kecilnya di 2,4 ketebalannya. Panjang main subnya di 22,0. Gear oscillation diameter luar di 15,3 mili, diameter dalam di 5,1 mili. Untuk ketebalan di 1,8. Untuk di main sub saya ukurnya langsung dari sini teman-teman ya, karena tidak perlu saya buka ini. Saya ukurnya langsung dari sini saja, dari sini ke sini. Kurang lebih panjangnya 74,5 mili, ketebalan di 3,6. Pinion panjang keseluruhannya 27,8, diameter giginya 7,9, dan diameter dalam di 3,9. Di drag washer diameternya di 21,4, diameter luar, diameter dalam 9,1, ketebalan drag washer 1,1. Ini spoolnya, kalau menurut saya ini hampir sedikit dalam, tapi tidak terlalu dalam dan juga tidak dangkal. Coba kita ukur dulu diameter spool. Diameter spool di 25,9 mili atau 26. Kedalaman spool di 6,5 mili. Jadi sedikit informasi tambahan teman-teman mengenai ukuran dari bearing yang saya ukur menggunakan alat ini. Untuk keakuratannya, pengukuran itu tergantung dari alat ukurnya dan cara kita mengukur. Walaupun selisih nanti ada selisih sedikit hasilnya paling sekitar 0,1 atau 0,2 itu bisa ditoleransi. Nah, jadi kalau teman-teman beli di toko online, penomoran bearingnya dia tidak menuliskan seperti ini teman-teman. Karena pengalaman saya pernah beli di toko online, ukuran bearing itu penulisannya dia genap. Jadi kalau di toko online itu dia tertulis seperti ini tadi, jadi 11 jadi 12 kali 6
sini kali 6 kali 4. Nah, seperti itu dia penulisannya teman-teman kalau di toko online untuk ukuran bearing. Saya coba rakit kembali dulu. Saya percepat saja videonya ya supaya tidak terlalu lama durasinya. Reel ini di toko online dibanderol dengan harga 300 sampai 360.000. Nah, ini dia teman-teman, sudah saya pasangkan kembali PE-nya. Tadi memang sebelumnya, sebelum saya review, sebelum saya bongkar, ini PE-nya saya lepas dulu. Jadi teman saya ini pakai PE dari Relik Nusantara Jabrik, PE Jabrik 08 ukurannya. Katanya masuk sekitar 140 sampai 150 meter. Jadi sekian dulu video kali ini teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, dukung channel saya dengan cara subscribe supaya teman-teman dapat informasi-informasi menarik lainnya dari video saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.